Halo kawan, selamat berjumpa dengan kisah pengantar tidur. Channel yang akan mengantarkan lelap tidur padamu menuju ke istirahat yang penuh dengan mimpi. Bagi anak-anak yang tumbuh di akhir tahun 80-an hingga 90-an, hiburan sangatlah terbatas. Stasiun televisi saja baru mengudara di pukul 16 sore dan mengakhiri siarannya di pukul 24. Varian acaranya pun cenderung monoton. Maka ketika terdengar kabar tentang pesta hajatan yang menyediakan hiburan berupa layar tancap, maka menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Ada yang tahu apa itu layar tancap? Ya, layar tancap adalah semacam bioskop yang digelar di luar ruangan. Dalam satu malam bisa memutar 5 hingga 6 film. Bahkan kadang hingga matahari mulai muncul baru akan selesai. Sejak sore hari, banyak sekali anak-anak yang sudah membuat janji untuk berangkat bersama ke lokasi layar tancap jika lokasi pemutarannya berada di kampung yang berbeda. Suasana berangkat menonton layar tancap sangat seru. Biasanya sekitar 12 hingga 15 anak berangkat dengan berjalan kaki diselingi tawa dan canda. Setibanya di lokasi layar tancap pun makin seru karena banyak sekali penjual makanan dengan harga yang murah meriah. Film pertama yang diputar biasanya adalah film-film Warkop DKI. Gelak tawa terdengar mengiringi kelucuan-kelucuan dalam film tersebut. Namun sialnya adalah jika yang diputar selanjutnya adalah film-film berbau horor seperti Sundel Bolong dan lainnya, aroma ketakutan membayangkan jalan pulang yang gelap langsung menyergap. Dan malam itu apa yang ditakutkan pun terjadi. Film kedua yang diputar adalah film horor. Belum selesai film diputar, rasanya aku ingin segera pulang karena tak ingin pulang larut malam. Aku pun lalu mengajak salah seorang kawanku yang bernama Idan. Idan yang ternyata juga ketakutan setuju untuk ikut denganku. Lalu aku mengajak beberapa kawan lainnya, tapi yang lain sepertinya masih betah untuk menonton film yang menurutku sangat menakutkan saat itu. Karena tak ada yang mau untuk diajak pulang, akhirnya aku nekat pulang bersama dengan Idan. Sambil menjauh dari lokasi keramaian pemutaran layar tancap, kami mengatur jalan mana yang akan kami tempuh. Pilihannya cukup sulit. Satu jalan melewati ladang yang gelap, jalan yang lain melewati area yang dikenal sangat angker. Sedang untuk memutar melewati perkampungan lain rasanya sangat jauh sekali. Akhirnya aku dan Idan memutuskan untuk melewati ladang. Beberapa langkah menjauh dari lokasi pemutaran layar tancap, masih terdengar suara dari film yang diputar, dan suaranya adalah tawa cekikikan dari tokoh di film itu. Aku dan Idan sontak merinding dan terus berjalan pulang dengan sedikit ragu. Apa sebaiknya menunggu teman yang lain dan pulang berbarengan saja? Dan benar saja, perjalanan pulang itu sangat mencekam. Suasana sangat sepi. Satu daun yang jatuh saja bisa membuat aku dan Idan bergidik mempercepat langkah. Sesekali aku menoleh ke belakang, berharap ada yang pulang searah dengan kami. Tapi harapan tinggal harapan. Sepertinya memang semua teman-temanku betah menonton film di layar tancap tadi. Memasuki area ladang, suasana semakin terasa gelap. Idan makin merapat berjalan denganku. Kami saling waspada. Jika satu di antara kami melangkah lebih cepat, maka yang lain tak mau ketinggalan. Entah mengapa, perjalanan melewati ladang itu terasa sangat lama sekali. Dan ketika itulah aku melihat sesuatu bergantung di pohon, warnanya putih. Aku tercekat dan berharap Idan tak melihatnya. Tapi ternyata Idan langsung memegang bahuku. Aku kaget dan berlari sekencang-kencangnya. Idan berteriak keras memanggil namaku karena merasa ditinggal. Aku berlari dengan mata setengah terpejam karena sangat takutnya.
terdengar suara Idan yang terus memanggil namaku dan juga mengatakan jika kami salah jalan. Hah? Aku membuka mataku sepenuhnya sambil berlari dan menyadari jika jalan yang kulalui adalah salah arah. Idan segera menarikku ke arah yang berbeda, tapi rasanya jalan itu mengapa semakin gelap. Dan mendadak Idan berhenti. Dia menunjuk ke sosok yang dari arah belakang seperti seorang kakek. Aku berusaha melihat ke arah kakinya, karena kata orang, jika kakinya menapak ke tanah berarti itu adalah sosok manusia. Tapi sosok itu hanya menunjuk ke satu arah. Merasa ada yang tak beres, aku dan Idan kembali lari ke arah yang ditunjuk si kakek tadi, meski Idan masih kebingungan. Entah sudah berapa lama kami berlari, aku hanya merasakan kakiku perih terkena duri-duri semak. Dan kemudian kami pun tiba di kampung. Beberapa teman yang berangkat menonton layar tancap bersama kami tadi ternyata sudah tiba lebih dulu. Dan mereka sangat heran melihat nafas kami yang tersengal-sengal dan baju yang basah oleh keringat. Mereka pun malah bertanya kepada kami, "Kalian kan pulang duluan, kenapa kalian baru tiba?" Ternyata aku dan Idan hampir 3 jam berlari, entah di mana. Sejak saat itu, aku tak pernah berani lagi menonton layar tancap yang lokasinya jauh dari kampung sendiri. Begitulah kisah pengantar tidur malam ini. Jika kawan berkenan, boleh melakukan subscribe dan juga memberikan like serta komentar. Selamat malam dan selamat tidur.